Rambut ungu panjang itu milik Xian, tetapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan mengerikan yang membuat Joyin ketakutan. Tekanan ini berasal dari pedang emas cair yang dipegangnya. Raja Naga Selatan menatap lengannya yang hilang dengan tatapan kosong. Karena pada dasarnya, setelah berubah menjadi lengan naga, pertahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika ia menerima pukulan langsung dari Doseng bintang 5, mustahil lengannya akan terpotong semudah itu. Pedang pembunuh naga. Apakah itu pedang pembunuh naga? Kau sudah memanggil pedang pembunuh naga, ucap Raja Naga Selatan. Keadaan tumpul ini berlangsung sesaat sebelum ia merasakan sakit yang hebat menjalar dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia menatap Xian yang berjalan di udara. Hingga akhirnya tatapannya tertuju pada pedang emas cair yang dipegangnya. Matanya mengecil seukuran lubang jarum saat seruan kaget yang mengandung ketidakpercayaan yang mendalam keluar dari mulutnya. Jantung Raja Naga Barat di sampingnya juga bergetar hebat. Mata merah menyala itu memancarkan ekspresi ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar saat ini menatap pedang emas cair di tangan Xian. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Pedang pembunuh naga bukanlah senjata, melainkan itu adalah teknik Dou yang sangat kuat milik suku naga Void kuno. Teknik Dou ini hanya bisa dilepaskan oleh naga yang memiliki garis keturunan kerajaan paling murni. Bahkan 3 Raja Naga Agung pun tidak dapat menggunakannya. Tetapi tak satu pun dari mereka menyangka Xian yang sekarang mampu memanggilnya. Perlu diketahui bahwa bahkan Kaisar Naga terakhir pun harus mencapai kekuatan Doseng bintang 6 sebelum mampu memanggil pedang pembunuh naga. Namun pada kenyataannya saat ini, Xian baru saja berada di kelas Doseng bintang 4 awal. Pedang pembunuh naga sesuai namanya, secara khusus digunakan untuk membunuh naga. Teknik ini bisa dianggap hanya dimiliki oleh Kaisar Naga, kecuali jika kekuatannya jauh melampaui naga kuno yang memegang pedang pembunuh naga. Naga kuno akan menjadi lemah seperti tahu di bawah pedang itu. Pedang pembunuh naga, ucap semua orang di Pulau Naga Timur. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku saat ini. Mereka mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi kekuatan yang mendalam saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang hampa. Bahkan seorang ahli seperti Xuanmu tanpa sadar merasakan tubuhnya gemetar. Mereka semua merasakan kekuatan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembunuh naga adalah hal yang paling ditakuti oleh semua naga Void kuno di dalam hati mereka. Kaisar Naga sebenarnya telah memanggil pedang pembunuh naga, ucap para tetua Pulau Naga Timur. Para tetua di Pulau Naga Timur gemetar melihat dunia yang kosong. Mereka begitu gembira hingga air mata mengalir di wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang mampu memanggil pedang pembunuh naga adalah seorang kaisar sejati. Karenanya, sejak saat itu, Xian akhirnya memiliki wewenang untuk memimpin seluruh suku naga Void kuno. Pedang pembunuh naga sudah muncul. Sudah jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala. Berhati-hatilah. Jangan sampai kalian berada dalam kondisi yang mengerikan saat pedang pembunuh naga menimpa kepala kalian nanti, ucap King San. Tetua pertama dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat berbentuk naga di tangannya. Ekspresi beberapa prajurit dari 3 Pulau Naga berubah setelah mendengar raungan ini. Bahkan Xuanmu dan 2 tetua lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Tekanan pedang pembunuh naga memancar ke seluruh wilayah kosong, membuat mereka merasa sangat gelisah. Mereka merasa seolah-olah benda yang dapat membunuh naga seperti menyembelih ayam itu tiba-tiba turun dan menimpa kepala mereka. Keheningan menyelimuti Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari ketiga pulau tak kuasa menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka pun berlutut di ruang kosong di kejauhan. Segera setelah kelompok pertama orang ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan akhirnya mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Xuanmu dan para petinggi kuat lainnya di ketiga pulau itu perlahan memucat saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka menyadari bahwa situasi hari ini telah diputuskan.
Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Cepat pergi, ucap Raja Naga Barat. Raja Naga Barat dengan kuat menekan rasa ngeri di hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Raungan dahsyat terdengar dan tubuhnya langsung terdorong mundur. Sedangkan Raja Naga Selatan tidak peduli dengan lengannya yang patah. Wajahnya juga dipenuhi keterkejutan saat ia juga dengan cepat mundur. Pengkhianat, pedang pembunuh naga, eksekusi, ucap Xian. Mata ungu Xian menatap kedua sosok yang menjauh itu dengan dingin dan acuh tak acuh. Suara dingin yang menusuk tulang keluar dari mulutnya, dan pedang pembunuh naga perlahan diangkat dan diayunkan ke arah Raja Naga Barat. Pedang itu terayun ke bawah. Fluktuasi aneh beriak dari ujung pedang dengan kecepatan kilat. Raja Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu berayun ke bawah. Ketakutan di matanya semakin kuat saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga muncul di atas kepalanya, tubuhnya, lengan, dan juga separuh tubuhnya. Sisik-sisik naga ini berkilau aneh seolah-olah tak terpatahkan. Namun, pertahanan yang luar biasa kuat ini runtuh dalam sekejap. Energi aneh yang dipancarkan pedang pembunuh naga menembus ruang itu sendiri dan dengan lembut menembas tubuhnya. Fluktuasi itu pun akhirnya berlalu, dan raut wajah Raja Naga Barat langsung memucat. Seteguk darah segar menyembur keluar dengan liar saat ia menundukkan kepala karena terkejut. Ia bisa melihat luka besar yang tampak ganas meluncur di bahunya menuju pinggang. Sisik naga yang keras menutupi tubuhnya terbelah seperti tahu. Luka itu sangat halus saat darah segar mengalir di bawah sisik naga. Seseorang bahkan samar-samar bisa melihat organ dalamnya yang bergerak. Hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk melukai Raja Naga Barat dengan serius. Kekuatan pedang pembunuh naga memang bisa digambarkan mengerikan melawan naga void kuno. Jeritan memilukan terdengar dari mulut Raja Naga Barat bagai jeritan yang menggetarkan bumi. Rasa sakit yang hebat menusuk hingga ke tulang-tulangnya membuat tubuhnya gemetar. Gelombang demi gelombang rasa pusing juga terus menyerang pikirannya. Raja Naga Selatan yang berada tak jauh dari Raja Naga Barat merasakan anggota tubuhnya sedingin es setelah melihat sayatan itu terbentuk. Ia menelan ludahnya dengan kasar. Ia tak lagi memikirkan untuk menyelamatkan orang lain saat ini. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah bergegas dan pergi. Karena pada dasarnya, kekuatan pedang pembunuh naga yang ditampilkan hampir membuatnya pingsan. Xiaoyan menelan ludah, hatinya dipenuhi keterkejutan. Ia telah merasakan sendiri betapa dahsyatnya pertahanan ketiga orang itu. Bahkan teratai api pemusnahan terkuatnya hanya melukai mereka. Tetapi tebasan lembut pedang Xian ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Cepat dan kabur, ucap Raja Naga Selatan. Raja Naga Selatan meraung saat tubuhnya mundur dengan cepat. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa ia hanya akan mati jika tetap tinggal. Ia meraih luka yang tampak ganas di dadanya, mengendalikan dogi di dalam tubuhnya, dan mundur dengan panik. Xian perlahan berjalan melewati Xiaoyan. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh saat ia melihat kedua orang itu melarikan diri. Ia sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebasnya. Saat pedang itu menebas, Xiaoyan melihat sejumput rambut ungu panjang milik Xian berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga ini menguras habis energi hidup Xian, gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan bergetar hebat saat melihat perubahan warna rambutnya. Karena kau ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu, ucap Raja Naga Barat. Perasaan akan kematian yang akan segera terjadi langsung muncul di hati Raja Naga Barat dan Selatan saat pedang Xian menebas. Mereka berdua terluka parah. Kemungkinan besar mereka akan mati jika tebasan ini mengenai mereka. Terlebih lagi, pengalaman mereka sebelumnya menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari pedang pembunuh naga. Keduanya terpaksa menjadi gila ketika seteguk besar darah keemasan pucat tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Lonceng Kaisar Naga, ucap Raja Naga Selatan.
Darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki yang melilit Raja Naga Barat dan Selatan. Fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan kilat setelah lonceng emas besar itu terbentuk, hingga akhirnya lonceng emas besar itu hancur berkeping-keping. Lonceng emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar pada saat suara keras itu dipancarkan. Lonceng emas besar itu meledak dan riak yang tersisa menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing Raja Naga terlempar. Dalam beberapa menit, kedua Raja Naga besar itu telah menjadi Raja Naga yang lumpuh. Apakah menurutmu pengkhianat pantas melepaskan kekuatan seorang Kaisar Naga? Ucap Xian. Senyum sedingin es tersungging di wajah Xian saat ia menatap kedua orang yang sangat menyedihkan itu. Pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi menebas tanpa ampun. Namun tiba-tiba pedang itu tidak berhasil ditebaskan karena tubuh ramping Xian bergetar hebat setelah ia mengangkatnya. Seteguk darah berwarna emas gelap menyembur keluar dari mulutnya, sementara ekspresinya mulai memucat. Meskipun tebasan ini belum selesai, masih ada gejolak yang dipancarkan. Gejolak itu melesat cepat menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam kondisi terluka parah, mereka berdua hanya bisa merasakan gejolak itu semakin dekat karena terkejut dan takut. Namun tiba-tiba, sesosok bergegas secepat kilat setelah keduanya hampir tersambar riak itu. Sosok itu adalah Raja Naga Utara yang tiba-tiba muncul. Ia mencengkram bahu mereka berdua dan seteguk darah keemasan menyembur keluar. Setelah itu, ia melesat dan menghilang dari dunia kosong dalam beberapa kilatan. Jeritan memilukan terdengar dari arah mereka melarikan diri tak lama setelah mereka menghilang. Jelas bahwa mereka tak luput dari fluktuasi misterius itu. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan, ucap Suanmu. Tubuh kelompok Suanmu di Pulau Naga Timur langsung membeku setelah menyaksikan ketika sosok menyedihkan itu melarikan diri. Tubuh mereka mulai terangkat dari tanah saat mereka melarikan diri ke segala arah bersama beberapa tetua dari 3 Pulau Naga, karena sama saja bunuh diri jika mereka tetap tinggal di sana saat ini. Pedang yang mengerikan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah hilangnya ketiga Raja Naga sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Xian. Tanpa sadar, ia menghirup udara dingin yang lembut ke dalam hatinya. Tubuh Xian tak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga itu melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi niat dingin saat menatap ke arah hilangnya ketiga Raja Naga itu. Sesaat kemudian, pedang emas yang tampak seperti cairan di tangannya bergetar dan hancur berkeping-keping. Seteguk darah menyembur dari mulut Xian, sementara pedang pembunuh naga lenyap. Tubuhnya pun perlahan mulai jatuh. Xian terkejut melihat Xian jatuh. Ia buru-buru bergerak maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar sakit melihat wajahnya yang sangat pucat. Sepertinya menggunakan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Xian. Terlebih lagi, kelelahan semacam ini tampaknya bukan kelelahan doki biasa. Aku baik-baik saja, ucap Xian. Xian menatap Xian yang sedang berbaring dalam pelukannya. Senyum yang agak dipaksakan muncul di wajahnya. Xian tanpa sadar menggelengkan kepalanya mendengar jawabannya. Ia hanya memeluk Xian dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya saat ini juga sangat buruk. Jika kekuatan garis keturunan yang terpancar dari jantungnya tidak menyembuhkan banyak pembuluh darah yang rusak, kemungkinan besar ia akan menjadi lumpuh. Namun meskipun ia tidak lumpuh, Xiaoyan yang sekarang juga sudah mencapai batasnya. Luka yang ia derita akibat bertarung melawan 3 Raja Naga besar saja sudah terlalu serius. Baiklah, makanlah. Ini danwan yang paling kamu suka, ucap Xiaoyan sembari mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan beberapa pil bundar. Dia melambaikan ke arah Xian dan kemudian tertawa. Apa kau masih memperlakukanku seperti gadis kecil? Ucap Xian tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiaoyan setelah mendengar ejekannya. Ia dengan seenaknya mengambil pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi cara ia memakannya jelas lebih halus daripada sebelumnya. Ia tidak melahapnya begitu saja seperti saat ia masih kecil. Sesaat kemudian, kelompok tetua pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti tak jauh dari Xian dan dengan hormat memanggil. Mereka cukup bijaksana. Mereka semua
hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menundukkan kepala. Penatua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Ucap Xian. Kemarahan samar muncul di wajah pucat Xian setelah melihat para tetua ini menundukkan kepala. Ia segera memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xian. Suaranya yang agak lemah kembali terdengar dengan tekanan. Melapor kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 pulau naga besar telah melarikan diri. Namun ada cukup banyak anggota dari suku naga Void kuno yang memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kita. Ucap tetua pertama menjawab dengan hormat. Orang-orang yang disebutkan tentu saja mereka yang berasal dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Baiklah, terima saja mereka untuk sementara dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau naga di antara mereka, ucap Xian mengangguk kecil dan menjawab. Dimengerti. Lalu, bagaimana dengan 3 Raja Naga Agung? Ucap tetua pertama mengangguk sebelum bertanya dengan ragu-ragu. Karena pada dasarnya 3 Raja Naga Agung adalah penghalang terbesar bagi penyatuan kembali suku naga Void kuno. Raja Naga Barat dan Selatan telah kupotong anggota tubuhnya. Sekalipun mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan mampu mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kita akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan, ucap Xian. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Xian saat ia berbicara dengan suara lemah. Karena ia memiliki konstitusi naga ponik, itu sebabnya ada kekuatan yang mengalir dari kata-katanya saat ia berbicara. Menghadapi tekanan ini, bahkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit terdiam. Sulit membayangkan gadis kecil yang sangat rakus itu akan menjadi seganas ini setelah dewasa. Kelompok tetua pertama menghela nafas lega setelah mendengar jawabannya. Mereka menjawab dengan hormat. Tak seorang pun berani tinggal lebih lama lagi saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Xian yang sebelumnya telah menghunus pedang pembunuh naga benar-benar membuat mereka merasa takut. Xian menoleh setelah melihat tetua pertama dan yang lainnya pergi. Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh, ia terkejut dan bertanya, "Ada apa?" ucap Xian. Kaisar Naga, topi ini benar-benar besar," ucap Xiaoyan menggelengkan kepala dan mendesah. Dibandingkan dengan Xian ini, ia masih lebih menyukai gadis kecil yang polos dan lincah yang suka menemaninya seharian untuk makan. "Bukannya aku sok di depanmu, kenapa kau harus mendesah?" ucap Xian sembari melirik Xiaoyan. Xian tiba-tiba menghampirinya. Senyum jahat muncul di wajahnya yang elok saat ia berkata, "Tidakkah kau suka penampilanku ini? Dulu aku sering melihatmu melirik tubuh kakak Cailin," ucap Xian. "Omong kosong," ucap Xiaoyan sembari terbatuk. Wajah Xiaoyan memerah saat ia melirik Xian. Nada suaranya seolah serakah dan tak berperasaan seperti sebelumnya. Melihat tingkah Xiaoyan yang kacau, Xian menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, ia segera berhenti tertawa, menatap Xiaoyan dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika kau tidak menahan ketiga Raja Naga begitu lama dan melukai mereka dengan serius, pedang pembunuh nagaku yang masih muda ini tidak akan mampu menciptakan efek jerah seperti itu," ucap Xian. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah berusaha keras selama ini berkatmu," ucap Xiaoyan memutar bola matanya. Demi membantu Xian menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ia telah memikirkan berbagai cara untuk menarik suku Piton Tanah dalam 9 tenang ke pihaknya. Terlebih lagi, ia bahkan membunuh dan menangkap para ahli dari suku Poneglyph Surga di sepanjang jalan. Ia mengancam mereka dengan sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, ia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, ia mungkin sudah benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiaoyan, ia tidak akan menyebutkan apa yang telah ia lakukan untuknya. Ia hanya melambaikan tangan dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat terpancar dari meridiannya yang berkedut. Wajahnya berkedut saat ia menghirup udara dingin dengan lembut. "Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi kau masih suka berpura-pura kuat. Kau harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama masa ini,"
ucap Xian. Aroma harum tercium dari samping Xiaoyan saat ia menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan lengannya terangkat. Setelah itu, lengannya menyentuh kulit halus dan lembut. Ia pun menoleh hanya untuk mendapati Xian menopangnya. Ia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju pulau naga di kejauhan. Rambut Xian menari-nari saat ia terbang. Potongan-potongan rambutnya dengan lembut menyapu wajah Xiaoyan dan tampak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertempuran besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan kemenangan gemilang Pulau Naga Timur. Kekuatan Pulau Naga Timur niscaya akan meroket setelah pertempuran ini. Kekuatannya akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Di sisi lain, 3 pulau naga besar akan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Pedang pembunuh naga adalah simbol Kaisar Naga. Sebelumnya, banyak prajurit dari 3 pulau naga tidak percaya bahwa Xian adalah Kaisar Naga. Namun keraguan ini niscaya sirna setelah kejadian hari ini. Pemanggilan pedang pembunuh naga oleh Kaisar Naga sejati menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan mereka dari 3 pulau naga besar membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 pulau naga besar tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari yang sebelumnya mengendalikan situasi menjadi hanya mampu merespon. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tanpa daya hingga Pulau Naga Timur mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya melenyapkan ketiga pulau itu dan menyatukan kembali suku Naga Void kuno. Namun tentu saja masih diperlukan banyak waktu sebelum sampai ke tahap itu. Suasana Pulau Naga Timur menjadi ramai setelah kekalahan 3 raja naga besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran tersebut, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur menjadi ramai setelah pertempuran besar, Xiaoyan telah menemukan ruang rahasia dan mengumumkan bahwa ia akan memulihkan diri. Luka yang dideritanya kali ini sungguh terlalu serius. Ia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, ia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari efek samping yang akan menghambat kemajuannya. Jika tidak, kerugiannya akan sangat tak tertahankan. Aroma cendana samar-samar tercium di ruang yang sunyi. Xiaoyan duduk di atas panggung batu yang terbuat dari giok dingin. Kedua matanya terpejam. Energi yang kaya mengalir deras di sekitar tubuhnya. Energi itu perlahan memasuki tubuhnya mengikuti siklus pernafasannya. Sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki ruangan ini. Luka-luka yang sangat serius di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Meskipun luka-lukanya membaik, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tubuhnya tampak seperti telah berubah menjadi patung batu. Ia bahkan telah mempertahankan posisi tak bergerak ini sejak ia masuk. Namun, tak ada yang menyadari bahwa ekspresi tenang bak gunung di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Jantung Xiaoyan berdegup pelan. Setiap kali berdetak, aliran darah berwarna ungu merah akan muncul. Darah ini perlahan merembes keluar dari jantungnya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Aliran darah ungu merah ini terasa memiliki suhu yang sangat mengerikan. Meridian dan otot yang dilaluinya tiba-tiba mendidih. Rasa mendidih ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang hebat. Sebaliknya, samar-samar ia merasakan perasaan misterius seperti terlahir kembali. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Segera setelah retretnya dimulai, kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk yang tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar saat ini. Untaian kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan mengapa luka serius di tubuh Xiaoyan sembuh dalam waktu 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak berlawanan dari biasanya, ia tidak sengaja mengendalikannya. Ia membiarkannya bertindak sesuka hatinya. Tentu saja, ia membiarkan darah ungu merah ini bertindak sesuka hatinya karena ia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah ungu merah itu mengalir di sekujur tubuhnya. Darah ungu merah tampaknya terus-menerus melunakkan dan memurnikan tubuhnya. Penyempurnaan ini tak diragukan lagi bermanfaat bagi Xiaoyan. Karena itu, ia tidak menghalangi prosesnya.
Seiring berjalannya waktu, ia perlahan-lahan memasuki kondisi seperti tidur. Jantungnya terus berdetak perlahan berirama saat ia tertidur. Gumpalan darah ungu merah mengalir keluar dan tanpa lelah menyempurnakan meridian dan daging Xiaoyan. Namun tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiaoyan perlahan naik saat dia tertidur lelap. Konsep waktu menjadi sangat kabur di dalam ruang yang sunyi senyap itu, seiring aroma cendana yang perlahan tercium. Aroma itu dipenuhi aroma memikat perhatian. Waktu mengalir dengan tenang di tengah suasana santai ini. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Xiaoyan menjalani retretnya selama 3 bulan penuh. Bahkan ia sendiri tak menyangka akan selama itu, tetapi ia benar-benar lupa waktu dalam tidurnya. Ia telah tenggelam dalam perasaan indah yang melembutkan tubuh fisiknya. Xiaoyan duduk diam di ranjang giok dingin di dalam ruangan yang sunyi. Kulitnya memancarkan semburat ungu samar. Samar-samar terlihat semburat ungu merah samar di bawah kulitnya. Fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari aliran ungu merah ini. Cahaya itu berkelap-kelip. Saat ini, cahaya itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Cahaya ungu merah melingkar menyebar dari jantungnya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Cahaya ini terus mengalir di sekujur tubuh Xiaoyan selama 3 bulan ini. 3 bulan penempaan membuat kulit Xiaoyan yang awalnya pucat berubah menjadi ungu kemerahan. Bahkan rambut hitamnya pun sedikit memerah, hingga sekilas ia tampak seperti iblis. Tentu saja bukan hanya penampilan Xiaoyan yang berubah, auranya juga telah mencapai puncak sejati doseng bintang 1 tingkat lanjut. Sedikit lagi dia akan mampu menembus bintang kedua kelas doseng. Tubuhnya yang ditempa oleh garis keturunan benar-benar menguntungkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak terbangun dari tidurnya setelah auranya mencapai puncak doseng bintang 1 tingkat lanjut. Waktu berlalu perlahan sementara Xiaoyan masih tertidur lelap. 91 hari, 93 hari, 97 hari, 99 hari, dan 100 hari. Waktu berlalu hari demi hari. Saat hari ke-100 tiba, suasana gemuruh aneh tiba-tiba muncul di ruang yang sunyi. Suara ini seperti air mengalir. Jika mata seseorang mencari asal suara itu, ia akan terkejut menemukan bahwa suara itu berasal dari Xiaoyan yang sedang duduk di ranjang batu giok yang dingin. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi hebat setelah suara gemuruh itu muncul. Gelombang energi seperti zat mulai menggumpal menjadi banyak gugusan angin yang berputar di sekitar Xiaoyan dan mengeluarkan suara melolong. Angin yang berputar semakin cepat hingga akhirnya semakin banyak energi yang mengalir ke ruang yang sunyi dan diserap oleh pusaran. Bahkan ukuran pusaran ini membesar dengan cepat. Tiba-tiba, ruang yang keras dan sunyi itu terkoyak oleh angin kencang saat itu. Cahaya menyilaukan juga terlihat dari luar ruangan. Apa itu? Apa yang telah terjadi? Ucap beberapa ahli suku naga. Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur langsung terdeteksi oleh banyak ahli. Hingga akhirnya banyak sosok bergegas maju. Mereka muncul di luar ruang sunyi tempat Xiaoyan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat menyaksikan badai energi yang berputar liar. Jangan panik, semua harus kembali ke pos masing-masing. Suara samar terdengar dari aula naga sementara semua orang terkejut. Beberapa sosok bergegas mendekat dan muncul di langit. Sosok-sosok itu adalah Xian dan rombongan dokter peri kecil. Para anggota klan naga Void kuno buru-buru membungkuk ketika melihat Xian. Mereka semua mulai mundur perlahan dengan jarak tertentu. Aku penasaran kenapa dia butuh waktu lama untuk pulih. Ternyata dia sebenarnya berniat untuk menerobos, ucap Xian yang melayang di langit. Ia menatap Xiaoyan yang berada di dalam pusaran lalu tertawa. Dokter peri kecil dan Kinglin di sampingnya juga menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir selama 3 bulan ini. Jika Xian tidak menjamin tidak akan terjadi apa-apa, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menerobos masuk dengan paksa. Lagi pula, luka yang diderita Xiaoyan kali ini terlalu parah. Semua orang khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi padanya. Untungnya, hal terburuk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di sisi lain, Xiaoyan justru diberkahi oleh bencana ini.
Ia telah meminjam kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk mencoba mencapai bintang kedua dari kelas Doseng. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Dia baru mencapai Doseng tingkat awal beberapa bulan yang lalu. Namun sekarang, dia sedang mengalami kesempatan untuk menembus bintang kedua. Ucap Yao Ming di sampingnya juga memberikan pujian yang tulus. Meskipun sesekali dia kembali ke suku Piton Tanah dalam 9 terang selama periode ini, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Naga Timur. Sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk mendapatkan dukungan besar seperti Naga Void kuno. Tentu saja, dia akan berusaha mencari peluang sebanyak mungkin, terutama sekarang karena Pulau Naga Timur menunjukkan tanda-tanda akan menyatukan kembali suku Naga Void kuno. Sementara semua orang di langit mendiskusikan transformasi Xiaoyan, energi yang mengalir di pusaran dari sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Pada akhirnya, pusaran itu bahkan menjadi kental. Tetesan energi samar-samar terlihat mengembang di sekitar pusaran. Tetesan-tetesan itu perlahan memancarkan fluktuasi menakutkan yang mengubah ekspresi orang lain, sementara pusaran itu berputar. Ketika semakin banyak energi yang terkumpul menjadi tetesan energi, pusaran energi tersebut tampak berubah menjadi pusaran air energi. Seluruh pusaran air mulai bergetar hebat saat pusaran itu berubah menjadi pusaran air. Tak lama kemudian, Xiaoyan yang telah tertidur selama 100 hari tiba-tiba membuka kedua matanya. 2 cahaya ungu merah yang mengejutkan melesat keluar darinya. 2 cahaya ungu merah kemudian melesat ke langit. Banyak anggota suku Naga Void kuno di Pulau Naga Timur merasakan tekanan aneh dari cahaya ungu merah ini, karena tekanan itu berasal dari garis keturunan mereka. Ini tekanan dari garis keturunan Kaisar Naga, kenapa bisa muncul di tubuhnya? Ucap banyak anggota suku Naga Void kuno tercengang karena tekanan ini. Rasa terkejut melintas di wajah Xian saat ia berdiri di langit. Ia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam cahaya itu. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga ponik. Selain itu juga bercampur dengan energi lain, ucap Xian. Mereka tentu saja menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiaoyan merupakan gabungan dari garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu, dan garis keturunan naga ponik. Oleh karenanya, itu juga akan tercium aroma naga ponik. Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, sementara seruan bergemuruh di Pulau Naga Timur. Semua orang segera melihat pusaran energi raksasa itu berubah menjadi pilar air yang dilahap Xiaoyan. Tempat tidur giok dingin tempat Xiaoyan duduk hancur berkeping-keping setelah tetesan terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura yang luar biasa menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pulau. Kelompok Xian perlahan menghela nafas lega setelah merasakan aura menakutkan itu. Mata mereka juga dipenuhi kegembiraan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan mengembuskan nafas penuh udara kental. Udara ini menggumpal dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu giok dingin di bawahnya. Sebuah cahaya menyambar dan serpihan-serpihan debu giok dingin itu berkumpul kembali menjadi sebuah platform batu. Terlebih lagi, fluktuasi energi yang sangat mengejutkan terpancar samar-samar dari platform tersebut. Xiaoyan berdiri setelah menghela nafas panjang. Ia mengepalkan tangannya dan kekuatan yang luar biasa dahsyat menyebar dari setiap sel di tubuhnya dengan kecepatan kilat. Tubuh fisik yang kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sejenak merasakan kondisi tubuhnya dan kegembiraan melintas di matanya. Setelah ditempa oleh darahnya selama 3 bulan ini, kekuatan fisiknya kemungkinan besar tidak akan kalah dengan naga Void kuno. Aku benar-benar mendapatkan berkah dari bencana kali ini, gumam Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan lembut menyentuh dadanya. Jika ia tidak mengalami pertarungan hidup dan mati kali ini, garis keturunan di jantungnya tidak akan aktif, dan ia tidak akan mampu menembus bintang kedua kelas Doseng secepat itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sedemikian rupa. Terlebih lagi, Xiaoyan merasakan masih ada sulur darah ungu merah yang mengalir keluar dari jantungnya dan memurnikan tubuhnya meskipun ia tidak sedang tidur. Meskipun efeknya jauh lebih lemah, ia lebih unggul dalam hal keawetan. Temperamen yang terus-menerus ini kemungkinan besar akan berakhir cukup mengerikan seiring bertambahnya usia. Saudara Xiaoyan, selamat. Kau sekali lagi membuat terobosan setelah beberapa bulan yang singkat.
Kecepatan latihan seperti ini benar-benar membuatku malu, ucap Yao Ming. Tawar yang terdengar di langit, sementara Xiaoyan merasa sedikit gembira dengan perubahan di tubuhnya. Kelompok Yao Ming turun dari langit dan mendarat tak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Yao Ming. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xian. Hatinya lega setelah melihat Yao Ming telah pulih. Sepertinya Xian juga telah pulih dari kondisi lemahnya saat itu. Berapa lama retretku ini berlangsung? Ucap Xiaoyan. Lebih dari 3 bulan. Baru saja mencapai 100 hari, ucap dokter peri kecil tersenyum dan menjawab. 100 hari, gumam Xiaoyan terkejut saat mendengar berita ini. Ia kemudian tiba-tiba bertanya, apakah aliansi sudah mengirim kabar? Ucap Xiaoyan. Itu benar, ada kabar yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Kabar itu dari Yalau. Dia memintamu untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh, ucap dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil menunjukkan ekspresi muram. Ia menatap Xiaoyan dan berkata dengan lembut, api teratai iblis pemurnian akan segera lahir. Sepertinya aula jiwa telah mulai bertindak. Sepertinya mereka juga berencana untuk mengincar api teratai iblis pemurnian, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk perlahan. Waktunya sudah dekat ketika api teratai iblis pemurnian akan lahir. Dan Xiaoyan sudah tahu bahwa aula jiwa pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencoba merebut benda alam misterius seperti api teratai iblis pemurnian. Kalau begitu, kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh hari ini. Kita juga perlu membahas masalah api iblis itu, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan agak berat. Dia telah mengerahkan banyak upaya untuk api teratai iblis pemurnian ini. Dia perlu mengerahkan lebih banyak lagi karena dia harus berhadapan dengan para ahli dari klan Hun. Dia harus mendapatkan api iblis itu apapun yang terjadi.